Selamat siang, selamat malam Pak David. Perkenalkan kami dari kelompok C atau kelompok 3 dengan anggota Alexander Bryan, Dan Setiawan, Timothy Luke, Antonius Visionardianto, dan saya Nathaniel Melvin Yudi dengan NIM 0000893844. Oke, jadi yang pertama kita bakal ngebahas tentang judul kita. Judul kita itu perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF 10 pada PT Gojek, Gojek Tokopedia, TBK atau Goto. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama-tama tuh ada di latar belakang. Jadi PT Gojek atau Goto ini terbentuknya tuh pada tahun 2021 melalui merger antara Gojek dan Tokopedia. Perusahaan ini mengintegrasikan layanan transportasi online, e-commerce, dan juga solusi keuangan digital dalam satu ekonomi super app. Setelah itu visi perusahaan ini adalah empowering progress, yaitu bertujuan untuk menghubungkan konsumen, mitra diver, penjual, dan penyedia jasa keuangan secara efisien dan terintegrasi. Setelah itu ada layanan utama Goto. Yang pertama itu yang sudah pasti Bapak tahu juga. Yang pertama itu ada Gojek, transportasi online. Misal tuh ada GoRide, GoCar, terus ada pesan antar makanan, GoFood, terus ada pengiriman barang, GoSend, serta layanan gaya hidup. Yang kedua itu ada Tokopedia. Tokopedia itu marketplace digital yang mempertemukan jutaan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Yang terakhir itu ada Goto Financial. Ada aplikasi seperti GoPay, PayLater, dan solusi keuangan lain untuk mendukung inklusi finansial. Goto juga melayani jutaan pengguna aktif bulanan dengan ratusan juta transaksi per tahun. Setelah itu kita masuk ke 1.2 rumusan permasalahan. Dalam operasionalnya, Goto menghadapi tantangan pengelolaan arsitektur TI yang kompleks dan juga terintegrasi. Ada beberapa permasalahan utama yang dianalisis menggunakan TOGAF 10. Ada 3. Yang pertama itu bagaimana penerapan ADM ini dapat membantu merancang arsitektur TI yang handal dan optimal. Yang kedua itu bagaimana TOGAF 10 ini bisa menyelaraskan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dengan kebutuhan pengguna dan tujuan strategis. Yang ketiga ini bagaimana fase opportunities dan solution serta migration planning ini dapat digunakan untuk perencanaan inovasi teknologi, meminimalkan risiko, dan memastikan transformasi digital berkelanjutan. Setelah itu kita masuk ke 1.3, yaitu tujuan penelitian. Secara ringkas tujuan proyek ini itu ada 3, yaitu menganalisis kondisi arsitektur enterprise Goto, mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, serta mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu ada memberikan rekomendasi strategis melalui siklus ADM agar arsitektur selaras dengan tujuan organisasi. Setelah itu ada mendukung skalabilitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan pengalaman pengguna optimal. Yang ketiga itu ada menyusun panduan pengembangan berkelanjutan untuk transformasi digital dan roadmap implementasi jangka panjang. Setelah itu kita masuk ke manfaat penelitian. Dari kelompok kami itu ada 4 manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi Gotonya itu rekomendasi strategis untuk merancang dan mengoptimalkan arsitektur enterprise, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis. Bagi tim IT atau TI, itu ada pedoman implementasi, pengelolaan, serta evaluasi arsitektur berbasis praktik terbaik TOGAF 10. Setelah itu bagi pengguna atau user, itu ada layanan digital lebih andal, personal, dan lebih responsif. Setelah itu bagi akademisi dan praktisi, adalah untuk studi kasus nyata penerapan TOGAF ini dapat dijadikan referensi penelitian dan pengajaran. Setelah itu kita masuk ke bab 2, yaitu lingkup penelitian. Dari 2.1 TOGAF standar. TOGAF 10 itu adalah kerangka kerja terbuka untuk enterprise arsitektur yang dikembangkan melalui konsensus industri. Kerangka ini menyediakan fondasi dalam pengembangan berbagai jenis arsitektur di berbagai konteks organisasi. TOGAF dilengkapi dengan TOGAF Library yang memuat panduan praktis untuk penerapan kerangka kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik dari organisasi itu. Setelah itu kita masuk ke 2.1. Struktur TOGAF standar. TOGAF 10 ini terdiri dari 6 dokumen utama, yaitu ada yang pertama, dokumen pertamanya Introduction dan Core Concept. Itu adalah sebagai pengantar TOGAF dan konsep inti arsitektur. Setelah itu ada Architecture Development Method atau ADM, yaitu adalah metode iteratif untuk mengembangkan arsitektur perusahaan, meliputi perencanaan, pengembangan konten arsitektur, pengelolaan transisi, dan pengawasan pelaksanaan.
Setelah itu yang ketiga itu ada ADM Techniques, yaitu adalah kumpulan teknik untuk mendukung penerapan dari ADM-nya. Yang keempat itu adalah applying di ADM, yaitu panduan untuk menyesuaikan ADM dengan konteks organisasi. Yang kelima itu adalah arsitektur konten, yaitu fungsinya untuk metamodel, artefak arsitektur, dan arsitektur building blocks. Dan yang terakhir itu ada enterprise arsitektur capability dan governance, yaitu adalah organisasi, proses, peran, dan tata kelola yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan fungsi arsitektur perusahaan. Setelah itu kita masuk ke 2.2, yaitu arsitektur development method atau ADM-nya. ADM itu apa sih? ADM itu adalah siklus berulang yang memungkinkan organisasi mentransformasi arsitektur TI secara terkontrol. Metode ini mencakup 4 bagian. Bagian pertama adalah penetapan kerangka kerja arsitektur, yang kedua itu adalah pengembangan konten arsitektur, yang ketiga itu pengelolaan transisi dan perubahan, yang terakhir itu adalah pengawasan pelaksanaan arsitektur. ADM ini memastikan keselarasan antara arsitektur TI serta tujuan bisnisnya, serta yang terakhir itu untuk mendukung perencanaan inovasi dan pengembangan teknologi secara berkelanjutan. Setelah itu untuk bab 3 dan bab 4-nya bakal dilanjutkan oleh teman saya, Darren Setiawan. Darren Setiawan dengan NIM 0000103122. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu preliminary phase. Jadi 3.1 ini adalah daftar prinsipnya. Jadi tahapan awalnya dalam penerapan TOGAF 10 di Goto ini dimulai dengan menetapkan prinsip arsitektur, yaitu prinsip ini yang menjadi landasan bagi seluruh keputusan arsitektur dan memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan solusi teknologi. Jadi prinsip-prinsip ini telah kami jabarkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada business alignment, yaitu semua inisiatif TI wajib mendukung tujuan strategis perusahaan. Setiap proyek juga harus melalui proses persetujuan bisnis agar investasi teknologi memberikan dampak langsung terhadap efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Nah, implikasinya itu jadi setiap solusi baru perlu dikaitkan dengan KPI bisnis, misalnya peningkatan transaksi, retensi pengguna, atau penurunan biaya operasional. Lalu yang kedua ada standardization, yaitu Goto menggunakan pendekatan berbasis standar terbuka untuk menjamin integrasi antar layanan seperti Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Lalu dampaknya yaitu arsitek dan tim pengembang wajib mengikuti daftar standar teknologi resmi seperti framework API dan infrastruktur cloud yang telah disetujui. Lalu yang ketiga ada security by design. Jadi keamanan bukan tambahan di akhir proyek, melainkan dibangun sejak tahap perancangan. Seperti yang kita tahu bahwa keamanan sangatlah penting bagi seluruh perusahaan. Nah, implikasi langsungnya yaitu setiap layanan wajib memiliki enkripsi data, kontrol akses berbasis identitas atau IAM, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP. Lalu yang keempat ada scalability dan flexibility, yaitu arsitektur Goto harus siap menghadapi lonjakan pengguna dan transaksi besar. Jadi implikasinya yaitu sistem dibangun berbasis microservices dengan dukungan Kubernetes dan autoscaling untuk memastikan kinerja tetap stabil saat traffic meningkat. Lalu yang kelima ada data as an asset. Jadi data di Goto ini dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar hasil aktivitas operasional. Jadi implikasinya itu perlu diterapkan tata kelola data atau data governance, yang pengelolaan metadata dan hak akses terpusat agar data dapat digunakan secara aman dan efisien untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ada user-centric design. Jadi semua solusi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Jadi implikasinya itu setiap pengembangan fitur harus melibatkan proses uji coba atau user testing dan pengumpulan umpan balik pengguna untuk menjamin pengalaman pengguna yang optimal. Lalu ada yang 3.2 yaitu standard information base, yaitu SIB ini adalah kumpulan standar teknologi yang menjadi acuan seluruh pengembangan arsitektur TI di Goto. Lalu kita langsung aja ke kategori standarnya. Yang pertama yaitu platform dan infrastruktur, ada Linux, Kubernetes, Docker, dan Google Cloud Platform yang digunakan untuk mendukung deployment otomatis dan skalabilitas tinggi. Yang kedua ada integrasi dan API seperti RESTful API, GraphQL, dan Open API Specification yang menjamin komunikasi yang mudah antara layanan Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Lalu yang ketiga ada data management menggunakan BigQuery dan
Apache yang menjamin pengelolaan data yang cepat, aman, dan mendukung analisis real time. Lalu yang keempat ada security yang menggunakan OAuth 2.0 serta sertifikasi ISO dan IEC 27001 yang memastikan keamanan data pengguna dan autentikasi yang aman. Lalu ada development practices menggunakan Agile, DevOps, dan CI/CD seperti Jenkins, GitLab, CI yang meningkatkan kolaborasi tim dan mempercepat siklus pengembangan. Lalu ada monitoring dan observability, yaitu menggunakan Prometheus, Grafana, dan lain-lain yang memungkinkan pemantauan performa sistem secara proaktif dan transparan. Lalu ada 3.3 yaitu arsitektur governance model. Jadi governance model ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan aktivitas arsitektur TI di Goto ini mematuhi kebijakan serta mendukung strategi bisnis. Jadi struktur tata kelola arsitektur di Goto ini yang pertama ada Enterprise Architecture Board atau EAB yang bertanggung jawab menentukan arah strategis dan menyetujui blueprint utama. Yang kedua ada Chief Technology Officer atau CTO yang mengawasi implementasi dan memastikan keselarasan dengan visi perusahaan. Lalu yang ketiga ada Architecture Review Committee atau ARC yang mengevaluasi desain, menilai kesesuaian terhadap TOGAP, dan melakukan arsitektur compliance review. Lalu yang kelima ada Project Team atau Solution Architect yang bertugas merancang solusi sesuai pedoman standar dan melaporkan hasil evaluasi. Lalu ada IT Governance Office yang melakukan audits serta pemantauan terhadap risiko dan kepatuhan arsitektur. Lalu lanjut ke bab 4 yaitu Arsitektur Vision. Jadi di 4.1 ini ada Stakeholder Map Matrix. Jadi yang pertama ada direksi Goto yang yaitu membutuhkan integrasi antar layanan agar operasi lebih efisien dan profit meningkat. Lalu yang kedua ada CTO yang fokus pada sistem yang aman, terukur, dan adaptif terhadap inovasi baru. Lalu yang ketiga ada tim arsitektur TI yang membutuhkan panduan arsitektur yang jelas untuk menjamin konsistensi antar proyek. Lalu ada tim developer dan engineer yang memerlukan dokumentasi API dan pipeline CI/CD yang efisien untuk pengembangan cepat. Lalu ada tim keamanan informasi yang menuntut standar keamanan dan kepatuhan PDP serta regulasi keuangan. Lalu ada pengguna dan mitra yang menginginkan layanan itu cepat, mudah, dan stabil. Lalu ada regulator seperti OJK, BI, atau Kominfo yang membutuhkan kepatuhan, pelaporan, dan audit sistem yang transparan. Lalu lanjut ke 4.2 yaitu bisnis model canvas. Jadi di sini ada key partnernya yaitu mitra pengemudi, merchant, lembaga keuangan, dan penyedia cloud. Lalu ada key activities-nya yaitu pengembangan aplikasi, pengelolaan data, dan pembayaran digital, dan logistik. Lalu ada value proposition-nya yaitu menyediakan satu ekosistem digital terintegrasi bagi pengguna. Lalu ada customer relationship menggunakan AI untuk personalisasi pengalaman, dan loyalty program. Lalu ada revenue streams yaitu berasal dari komisi transaksi, biaya layanan, iklan digital, dan produk keuangan seperti GoPay Later. Lalu lanjut ke 4.3 yaitu Business Capability Map, yaitu ada Customer Management, Payment and Financial Service, Logistic and Delivery, E-commerce Operation, Data Analytics dan AI, Cybersecurity and Compliance, Infrastructure Management, dan Product Innovation. Lanjut ke 4.4 yaitu Value Chain Diagram. Gambar. Jadi di sini yaitu value chain diagram ini menggambarkan bagaimana Goto menciptakan nilai melalui 3 komponen utama, yaitu primary value activities, yaitu yang mencakup layanan utama seperti Gojek, Tokopedia, GoPay, GoSend, GoBox, serta GoBiz. Jadi aktivitas ini langsung menghasilkan nilai bisnis dan pengalaman pengguna. Lalu ada support value activities yang mendukung kegiatan utama melalui teknologi, manajemen SDM, branding, layanan pelanggan, serta pengembangan analitik dan AI. Jadi tanpa dukungan ini, efisiensi dan inovasi tidak dapat terjaga. Lalu ada external value network, yaitu yang melibatkan mitra eksternal seperti merchant, restoran, lembaga keuangan, pemerintah, dan pengguna. Lalu kita lanjut ke 4.5 yaitu solution concept diagram. Jadi di gambar ini menggambarkan arsitektur solusi yang digunakan oleh Goto, yaitu yang pertama Enterprise Service Bus atau ESB yang menjadi penghubung utama antara sistem Gojek dan Tokopedia.
Lalu di sini data lake ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data besar dari seluruh layanan Goto termasuk Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Jadi Goto Financial ini memanfaatkan data dari data lake untuk menyediakan layanan keuangan digital seperti pembayaran dan pinjaman dan program loyalitas. Lalu untuk bab 5 dan bab 6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini Alexander Brian dengan NIM 00000997774. Jadi saya akan membahas tentang bisnis arsitektur pada bab 5. Jadi pada tahap bisnis arsitektur dalam TOGAF 10, tujuan utamanya adalah untuk mendefinisikan bagaimana bisnis Goto beroperasi serta bagaimana proses-proses bisnis tersebut dapat diselaraskan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Arsitektur bisnis ini menggambarkan struktur organisasi, fungsi utamanya yaitu ada peran aktornya serta interaksi antar entitas di dalam ekosistem Goto yang mencakup Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Jadi dan juga ada 4 tujuan utama yaitu 1. Mengidentifikasikan dan memetakan proses bisnis utama dalam ekosistem Goto. 2. Menentukan hubungan antara fungsi bisnis dengan entitas pendukung, pengguna, mitra, penjual, dan penyediaan layanan keuangan. 3. Menyusun model bisnis target atau target bisnis arsitektur yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelanggan. 4. Menjadi acuan bagi arsitektur data, aplikasi, dan teknologi dalam fase berikutnya. Jadi, ruang lingkup arsitektur bisnis ini berfokus pada 3 pilar utama ekosistem Goto, yaitu pertama, Gojek yang menyediakan layanan transportasi dan pesan antar, dan kedua, Tokopedia sebagai platform e-commerce bagi penjual dan pembeli, dan ketiga, Goto Financial yang menyediakan layanan keuangan digital seperti GoPay dan PayLater. Di bagian 5,2 Organization Actor Catalog, pada bagian ini dijelaskan aktor-aktor utama yang berinteraksi dalam sistem bisnis Goto beserta tanggung jawab utamanya. Jadi di sini ada aktor pertamanya itu adalah customer, yaitu penggunaan yang memanfaat layanan Gojek, Tokopedia, atau GoPay. Dan juga 2, driver, mitra pengemudi menyediakan layanan transportasi. Dan ketiga, seller merchant menjual produk dan jasa melalui Tokopedia dan menerima pembayaran. 4, Goto Financial Division yang mengolah produk keuangan digital termasuk dompet elektronik kayak GoPay, PayLater, dan sistem pembayaran. 5, Customer Service dan Operation Team ini menangani keluhan seperti bug atau dukungan pelanggan serta memastikan kualitas layan. Dan untuk ke-6, Produk dan Teknologi Team mengembangkan, memeliharakan, dan meningkatkan platform digital Goto. 7, Manajemen dan stakeholder mengambil keputusan strategi dan mengawasi kinerja keseluruhan bisnis dan teknologi. Oke, pada bagian 5,3 arsitektur proses bisnis, ini adalah proses bisnis di mana Goto terdiri atas 3 klarifikasi utama, yaitu core business process, supporting process, dan manajemen proses. Oke, untuk core business process terdapat 4 proses utama. Yang pertama itu adalah order management, di mana proses pemesanan transportasi dalam Gojek, GoRide, atau GoCar, GoFood, dan GoSend. Kedua, transaction dan payment mencakup transaksi pembelian produk di Tokopedia seperti GoPay. Ketiga, merchant on board, yaitu proses pendaftaran, verifikasi mitra atau penjual baru di platform. Dan keempat, customer service management yang berhubungan dengan penanganan keluhan. Untuk supporting proses mencakup aktivitas pendukung seperti marketing dan promotion, data analitik, serta risk and compliance. Sementara manajemen proses terdiri dari strategic planning dan innovation and R&D yang memastikan arah bisnis tetap relevan dan inovatif. Oke, untuk 5,4 yaitu konseptual target bisnis arsitektur. Target arsitektur bisnis Goto ini berfokus pada penciptaan ekosistem layanan digital efisien dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Jadi ada 4 ciri-ciri arsitektur bisnis target, yaitu integrasi lintas layanan, 2, otomasi proses bisnis, 3, data driven decision making, 4, omni channel customer experience, 5, keamanan dan kepatuhan tinggi.
Jadi dalam empat ciri arsitektur bisnis ini memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi satu, integrasi lintas layanan, semua layanannya seperti transportasi, e-commerce, keuangan itu terhubung satu sama lain melalui platform terpadu dengan satu identitas pengguna atau single user sign on. Otomasi proses bisnis, penggunaan AI dan ML atau machine learning untuk meningkatkan efisiensi. Seperti misalnya bisa lihat kalau customer-nya suka untuk beli produk apa dan rekomendasi produknya akan sering muncul dan prediksi permintaan. Dan data driven decision making, keputusan bisnis berbasis analitik, data real time dari seluruh unit bisnis, dari Gojek, Tokopedia juga. Omni-channel customer experience, pengalaman penggunaan konsisten di seluruh kanal digital Goto. Dan 5, keamanan dan kepatuhan tinggi. Implementasikan tata kelola data dan regulasi keamanan sesuai standar nasional dan internasional. Oke, untuk use case diagramnya itu ada customer dan merchant sebagai aktor dan juga driver. Jadi untuk customer bisa melakukan aktivitas register as customer dan juga bisa nge-place ride dan juga bisa nge-place food order, make payment dan track drivernya saat pemesanannya dan juga bisa kasih rating 1 sampai bintang 5. Untuk merchantnya, aktivitasnya itu bisa confirm order process order dan nge-extend place food order. Dan juga untuk merchantnya juga bisa nge-track driver dan drivernya bisa nge-complete delivery. Dan untuk hubungan antar use case ini, place seperti yang tadi yang sudah ada include-nya, bahwa place ridernya ini make payment setiap pemesanan dan juga make payment include track drivernya setelah pembayaran berhasil. Dan track driver extend complete delivery pelacakan berlangsung dan complete delivery extend give rating pelanggan dapat memberi rating 1 sampai 5 setiap pemesanan selesai. Place food order extend confirm order proses order merchant menerima dan memproses pesanan dari pelanggan. Oke, untuk bab 6 yaitu data arsitektur. Untuk pada tahap data arsitektur dalam Toga 10, fokus utamanya adalah mendefinisikan struktur data dan komponen yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dalam ekosistem Goto. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data antar layanan seperti Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial dapat saling terintegrasi, konsisten, dan mudah diakses untuk analisis serta pengambilan keputusan. Jadi di sini ada 10 nama identitas dan komponen yaitu user, 1 user, 2 order, 3 payment, produk, keempat driver, yang kelima merchant, ke-6 review, ke-7 data lake, ke-8 analytic engine, ke-9 dan integration service, ke-10. Ini untuk deskripsinya, kalau user itu bisa menyimpan data pengguna Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Dan sumber untuk data ini dapat dari Gojek App, Tokopedia App, menyimpan transaksi pesanan seperti pengantar, pembelian produk, atau pemesanan makanan. Ini di order ini bisa dapat dari Gojek dan juga Tokopedia. Untuk payment itu diprosesnya dari Goto Financial yang datanya pembayaran dan status transaksi seperti GoPay-nya sudah dibayarkan atau kartu kredit dan juga transfer bank. Dan untuk produk ini pemesanan secara online merchant atau e-commerce. Sumbernya adalah di Tokopedia, informasi produk Tokopedia termasuk harga, stok, dan kategori. Driver yang bisa menyimpan data pengemudi kendaraan dan status ketersediaan. Sumbernya bisa dilihat pada Gojek, dan merchant data mitra usaha baik dari Tokopedia maupun Gojek. Merchant ini bisa melakukan GoFood dari Tokopedia atau Gojek. Review ini untuk ulasan pengguna terhadap layanan atau produk Tokopedia, Gojek. Data lake, penyimpanan gabungan untuk analisis dan machine learning pada Goto Cloud Infrastructure, dan sumber Goto Data Platform ini analytic engines untuk melakukan analisis dan data dan rekomendasi berbasis AI. Integration service middleware untuk pertukaran data antar layan, enterprise service bus, ESP.
Lalu untuk kelas diagramnya bisa dilihat dan ini juga ada diagram melakukan analitik perilaku pengguna dari awalnya itu user melakukan order dan bisa nge-payment dan juga panggil driver, dan juga ordernya bisa produk dan produknya itu bisa ke merchant dan usernya bisa nge-review dan data lake dan juga analitik dan analitik engine. Oke, untuk bab ke-7 akan dijelaskan oleh teman kelompok kita berikutnya. Akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Timothy Lup dengan nomor induk mahasiswa 00000111932. Oke, jadi kita akan masuk ke fase dari program application architecture. Pertama-tama, bagian application architecture ini sendiri itu menjelaskan bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di ekosistem Goto saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis utama, mulai dari layanan transportasi dan pengantaran di Gojek, transaksi e-commerce di Tokopedia, hingga sistem pembayaran digital GoPay. Yang utamanya di sini ada dua, yaitu adalah yang akan kita bahas, yaitu adalah application portfolio catalog dan juga system use case diagram. Pertama kita akan ke application portfolio catalog terlebih dahulu. Jadi yang bisa dapat dilihat di tabel ini, katalog ini berfungsi untuk memetakan seluruh aplikasi yang digunakan dalam mendukung aktivitas bisnis PT Goto Gojek Tokopedia. Dengan katalog ini, perusahaan dapat memahami peran masing-masing sistem, hubungan antara aplikasi, serta peluang integrasi untuk efisiensi operasional. Jadi bisa dilihat ada 7. Karena Goto merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia, maka di sini ada kedua aplikasi dari masing-masing. Untuk Gojek Super App, Tokopedia, dan GoPay Service merupakan aplikasi yang orang pada umumnya pakai. Itu yang untuk publik. Kemudian Goto Financial Dashboard ini untuk bagian internal dari Goto, sama juga untuk data warehouse, BigQuery, Cloud Data Platform, dan juga untuk customer support system. Sudah dapat dilihat di penggunanya. Dan merchant dashboard ini akan digunakan baik oleh Gojek jika untuk GoFood, dan juga untuk Tokopedia jika untuk vendor yang untuk menjual. Dan kalau misalnya kita akan masuk ke deskripsi masing-masing, yaitu Gojek Super App sendiri adalah aplikasi utama yang digunakan oleh pelanggan dan mitra driver. Di dalamnya terdapat berbagai layanan seperti transportasi, GoRide dan GoCar, mata makan GoFood, logistik GoSend, dan pembayaran digital juga GoPay. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan layanan internal merchant dashboard yang dipakai oleh mitra bisnis. Kemudian ada Tokopedia App yang berfungsi sebagai platform e-commerce bagi penjual dan pembeli. Tokopedia terhubung dengan berbagai sistem seperti GoPay juga untuk pembayaran, Tokopedia Sales Center untuk manajemen toko, dan logistik partner API untuk pengiriman barang. Kemudian ada GoPay Service, yaitu sistem pembayaran digital yang menjadi penghubung transaksi di seluruh sistem Goto. GoPay terintegrasi dengan Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial, sehingga memudahkan untuk pengguna melakukan transaksi di platform tersebut. Kemudian ada Goto Financial Dashboard yang digunakan oleh divisi keuangan internal, berfungsi untuk monitoring dan analisis data transaksi, serta menghasilkan laporan keuangan. Berikutnya ada Merchant Dashboard, yaitu portal bagi mitra bisnis seperti merchant GoFood atau penjual Tokopedia. Dan penjual Tokopedia. Kemudian ada Data Warehouse, yaitu platform analisis data terpusat berbasis cloud. Dan yang terakhir ada Customer Support Service yang berfungsi untuk menangani keluhan dan permintaan pengguna. Oke, next. Sekarang kita akan lanjut ke System Use Case Diagram untuk Gojek Super App. Perlu diketahui terlebih dahulu, untuk sistem use case diagramnya kelompok kami berfokus kepada Gojek Super App sendiri, karena seperti ya di katalog yang di atas itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa dibahas, dan jika dibahas semuanya itu kontennya akan terlalu melebar dan terlalu banyak, sehingga kami akan fokus ke Gojek Super App sendiri. Nah, di sini juga bisa dapat lihat ada 3 aktor, user, driver, dan merchant. Karena isi kita akan fokusnya ke Gojek. Jadi pertama-tama user bisa melakukan login, kemudian user juga bisa melakukan request transportation, yaitu GoRide atau GoCar, yang juga terhubung dengan aktor driver, karena driver justru yang akan menanggapi request transportation tersebut.
Kemudian jika menggunakan GoSend, user juga bisa send package yang juga package tersebut akan diantar oleh driver. Dan juga ada GoFood, yaitu user bisa memesan makanan yang juga akan diantar oleh driver. Tapi sama juga makanan tersebut akan dipersiapkan oleh merchant. Yang ordernya pun akan masuk ke merchant ya pihak oleh driver. Kemudian user bisa melakukan pembayaran menggunakan GoPay. User bisa melihat transaksi histori yang sudah dilakukan, baik itu untuk GoFood, GoSend, GoRed, atau GoCard, atau Gojek. Dan juga pada terakhir akan bisa memberikan rating atau review. Dan seperti yang dapat dilihat di diagram ini, ada beberapa panah sebenarnya include dan extend. Untuk GoRide, GoCar, request transportation, send package, dan order food. Ketiga use case ini akan include use case make payment karena agar transaksi bisa masuk, agar proses bisa berjalan, perlu dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian untuk view transaksi history ini akan extend ke make payment karena tidak harus dilakukan, bisa saja setelah melakukan payment itu user langsung selesai menggunakan aplikasi, dan dilakukan hal yang sama untuk give rating juga. Ya, go terus. Ini muka penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Sudah dapat teksnya di sini yang mungkin bisa dibaca. Oke, kemudian akan masuk ke bab 8 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bab 8. Nama saya Antonius Vincent Ardianto dengan NIM 00000098950. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8-nya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ini bab 8.1 ya, itu hasil. Di bab ini kita itu menyajikan hasil dari setiap tahapan yang dilakukan dalam proses perancangan EA memakai TOGAF 10 pada Goto atau Gojek Tokopedia Tbk. Nah, seluruh tahapan ini mengikuti metode Architecture Development Method atau ADM yang meliputi fase preliminary, architecture vision, business architecture, information system architecture, data dan application, lalu teknologi arsitektur, opportunities and solution, hingga migration planning. Nah, hasil dari tahapan itu dijabarkan menjadi yang pertama, preliminary fase. Nah, ini adalah fase untuk menghasilkan daftar prinsip arsitektur atau architecture principles yang menjadi pedoman dasar bagi pengembangan EA di Goto. Nah, prinsip-prinsip utama yang dihasilkan itu meliputi integration first, data konsistensi, security by design, dan cloud native strategy. Lalu yang kedua itu ada architecture vision. Jadi di fase ini itu menghasilkan visi arsitektur TI Goto yang berfokus kepada integrasi layanan antara Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Nah, jadi di visi tersebut ini mendukung strategis bisnis ekosistem digital terpadu. Nah, jadi ini tuh memberikan kemudahan bagi pengguna dalam satu platform. Jadi produk yang dianalisis melalui Gojek App, Tokopedia App, dan GoPay itu punya tujuan untuk mewujudkan interoperabilitas sistem dalam dan pengalaman pengguna yang konsisten. Nah, lanjut kita ke bisnis arsitektur. Jadi dari hasil dari fase ini itu hasilnya adalah pemetaan proses bisnis utama atau bisnis proses mapping dan diidentifikasi kemampuan bisnisnya atau business capability mapping. Ditemukan bahwa proses inti itu terbagi ke dalam 3 domain bisnis. Yang pertama itu ada on-demand service, ada e-commerce, dan financial technology. Kemampuan bisnis yang perlu diperkuat mencakup customer data integration, transaction management, dan real-time analytics. Nah, lanjut kita ke data arsitektur. Jadi data arsitektur ini itu menghasilkan model konseptual data dan data entity katalog yang mencakup entitas, ada user, order, product, payment, driver, merchant, review, dan data lake. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya ini untuk membangun single source of truth yang mampu mengintegrasikan data pengguna antar platform. Nah, hasil pemodelan ini itu divisualisasikan dalam class diagram yang menunjukkan relasi antar data seperti hubungan satu ke banyak
antara user dan order. Next, kita ke application arsitektur. Ini yang kelima ya. Jadi, aplikasi arsitektur ini itu hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi utama Goto saat ini tuh masih berjalan secara silo. Rancangan arsitektur baru berbasis microservice dan API gateway itu diusulkan supaya apa? Supaya pertukaran data antar modul ini dapat dilakukan lebih efisien lagi. Nah, sistem pendukung seperti order management system, merchant dashboard, dan analytic engine itu diintegrasikan melalui ESB atau Enterprise Service Bus. Oke, yang selanjutnya yang keenam ini ada teknologi arsitektur. Jadi, Goto ini tuh punya infrastruktur hybrid cloud yang memanfaatkan AWS dan juga Google Cloud. Rancangan teknologi baru menambahkan container orchestration atau Kubernetes, lalu ada security monitoring tools dan juga data lakehouse arsitektur untuk mendukung skalabilitas, lalu juga ada keamanan serta juga efisiensi pengelolaan data yang besar. Oke, next ada opportunities and solution. Tahap ini menghasilkan identifikasi peluang perbaikan berupa satu, ada integrasi data pengguna lintas platform. Kedua, otomatisasi deployment menggunakan CI/CD pipeline. Lalu ada penerapan data governance framework untuk keamanan data. Oke, yang ke-8 ini ada migration planning. Migration planning ini roadmap migrasi disusun selama 3 tahun yang terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama ada standarisasi data dan integrasi API. Yang kedua ada penerapan microservice dan cloud optimization. Yang ketiga ada implementasi data lakehouse dan analitik prediktif. Jadi secara keseluruhan, hasil itu menunjukkan bahwa TOGAF 10 ini memberikan panduan sistematis untuk membangun arsitektur TI yang lebih adaptif, efisien, dan juga selaras dengan bisnis Goto. Next kita ke pembahasan. Pembahasan ini tuh menjelaskan makna dari hasil perancangan enterprise arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF 10 pada Goto. Melalui tahapan arsitektur development method atau ADM, setiap fase ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan arsitektur yang lebih terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan arah strategi bisnis Goto. Nah, secara umum, penerapan TOGAF 10 ini terbukti mampu menjawab tantangan utama Goto terkait kompleksitas sistem integrasi data lintas platform, serta kebutuhan akan keamanan dan skalabilitas. Oke, kita next ke 8.2.1, itu keterkaitan hasil dengan fase ADM TOGAF 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap fase dalam TOGAF ADM berkontribusi langsung terhadap pencapaian target arsitektur Goto. Yang pertama ada preliminary and architecture vision, yang kedua ada business and information system arsitektur, yang ketiga ada teknologi arsitektur, yang keempat ada opportunities and migration planning. Next kita ke 8.2.2, itu ada integrasi data hasil analisis. Jadi analisis ini tuh menunjukkan bahwa masalah utama Goto itu ada di fragmentasi sistem akibat penggabungan 3 entitas besar, Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Nah, hal ini tuh menimbulkan redundansi data, ketidakkonsistenan informasi, serta keterlambatan sinkronisasi. Nah, dengan perancangan TOGAF 10 ini dihasilkan integrated arsitektur blueprint yang memfasilitasi pertukaran data secara real time. Oke, next kita ke 8.2.3, itu ada implikasi praktis terhadap layanan TI. Hasil rancangan memberikan dampak praktis. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, mempercepat pengembangan fitur, menurunkan biaya infrastruktur, dan juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Yang ke bab 8.2.4 itu ada potensi implementasi dan dampaknya. Yang pertama itu meskipun ada keberhasilan implementasi, tapi juga ada membutuhkan dukungan. Yang pertama itu ada komitmen manajemen, pelatihan bagi tim IT terkait prinsip TOGAF. Yang ketiga ada pengawasan berkelanjutan terhadap integrasi dan keamanan. Yang lalu ada apabila diimplementasikan sesuai roadmap, diproyeksikan efisiensi operasional meningkat 25-30%, kecepatan integrasi fitur baru meningkat 40%, penurunan sistem downtime 20%. Dengan demikian, TOGAF 10 terbukti memberikan dasar yang kuat bagi Goto. Next, kita ke selanjutnya itu ada di bab 9, itu ada kesimpulan dan saran. Nah, bab 9 ini yang pertama, berdasarkan hasil analisis dan perancangan enterprise arsitektur, Goto ini menggunakan TOGAF 10 itu
kita dapat menyimpulkan yang pertama itu ada pendekatan Toga 10 memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi Goto dalam mengelola kompleksitas arsitektur teknologi informasi yang mencakup layanan transportasi daring, e-commerce, dan keuangan digital. Karena melalui ADM ini perusahaan itu mampu memetakan kondisi arsitektur saat ini serta menyusun rancangan arsitektur target yang lebih efisien. Lalu ada ya kita berlanjut ke ini. Yang pertama itu ada pendekatan Toga 10 memberikan kerangka kerja sistematis dan terstruktur bagi Goto dalam mengelola kompleksitas arsitektur teknologi informasi yang mencakup layanan transportasi online dan keuangan digital. Yang kedua, itu ada fase arsitektur vision dan bisnis arsitektur. Oke, jadi ini sudah berhasil mengidentifikasi arah strategi perusahaan dalam membangun ekosistem digital terpadu. Lalu yang ketiga ada fase data dan application arsitektur, itu menghasilkan rancangan integrasi, data lintas layanan, serta desain aplikasi berbasis microservice dan API gateway. Yang keempat ada fase teknologi arsitektur, itu menunjukkan pentingnya infrastruktur berbasis hybrid cloud dan penerapan kontainer orkestrasian untuk mendukung skalabilitas dan efisiensi. Next, yang kelima ada fase opportunities and solution dan migration planning, itu memberikan roadmap informasi digital dalam 3 tahun ke depan yang realistis dan terukur. Next, nomor 6. Nah, ini ada secara keseluruhan penerapan Toga 10 memungkinkan Goto untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memperkuat keamanan data. Lalu next ada saran, itu yang pertama ada implementasi bertahap dan terencana, yang kedua penguatan tata kelola arsitektur, yang ketiga ada peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM TI, yang keempat ada optimalisasi data governance dan keamanan, yang kelima ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, yang keenam ada kolaborasi strategis dan inovasi teknologi. Oke, ini untuk link YouTube perusahaannya, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.